Jadi untuk nomor 29 sampai 34 dari Audrey Clarissa SIAPT, dan untuk nomor 35 38 dari Rina Martika Heni, untuk nomor 35 sampai 42 dari Tiffany dan Yanti, untuk nomor 43 sampai 45 dari Siti Nurjana alias Nung, sebagaimana dalam bukti D42, 43, 44, 45, 46, 47 sampai dengan 58, dan telah dimintakan persetujuan pada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Desember dalam bukti D56. Surat bukti surat antara lain adalah surat klarifikasi data produk nomor THK 05.09.25.111 tanggal 23 September 2025 yang diterbitkan oleh BPOM dalam bukti D2. Surat tambahan atas rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi nomor MD-023-01-986-8 tanggal 6 Agustus 2005 dalam bukti D60. Dan dari pemeriksaan tersebut termohon melakukan gelar perkara hasil penyidikan tanggal 28 November 2025 dengan kesimpulan terhadap saksi Richard alias Dr. Richard D ditingkatkan statusnya menjadi tersangka sebagaimana dalam bukti P63. Oleh karenanya telah ditetapkan sebagai tersangka yaitu Richard alias Dr. Richard D atau pemohon sebagaimana dalam surat penetapan tersangka nomor SK-6-12 Romawi /2-1/2005 khusus tentang penetapan tersangka nama Richard alias Dr. Richard D tanggal 15 Desember 2005. Dan dalam bukti T64 yang telah diberitahukan kepada tersangka dan terlapor tertanggal 16 Desember 2005 atau sehari setelah ditetapkan pemohon sebagai tersangka sebagaimana dalam bukti P65 dan D66 dan bukti P1F, sehingga pemberitahuan penetapan tersangka tidak melampaui waktu 7 hari sebagaimana yang ditentukan oleh Ketua Konstitusi. Dimana mengenai bukti P1G dan P1H berupa surat panggilan satu kedua yang ditujukan kepada Pradinta Ginting yang dikaitkan dengan bukti hasil gelar perkara terungkap bahwa terhadap saksi Pradinta Ginting yang telah dipanggil oleh penyidik sebanyak 2 kali tidak datang dan tidak dilakukan pemeriksaan, sehingga dalam laporan hasil gelar perkara tersebut tidak ada keterangan saksi atas nama Pradinta Ginting. Menimbang bahwa mengenai dalil permohonan yang menyatakan bahwa proses penyidikan terhadap pemohon tidak disertai dengan ajaran rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi terkait dengan profesi pemohon sebagai dokter berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang kesehatan sebagaimana dalam bukti P1-nya 1D, maka berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebaliknya dari laporan dan pasal yang disangkakan kepada tersangka atau pemohon merupakan tindak pidana kesehatan atau kriminal konsumen yang tidak terkait dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dilakukan tersangka pemohon dalam profesinya sebagai dokter, maka rekomendasi tersebut tidak diperlukan dalam proses penyidikan terhadap pemohon. Meskipun persidangan pemohon melakukan meminta rekomendasi kepada Majelis Disiplin Profesi dan berjalan dengan catatan Majelis Disiplin Profesi dalam surat nomor MD-0201-MDP-986-2005 tanggal 6 Agustus 2005 sebagaimana dalam bukti D59 dan D60, sehingga proses penyidikan telah dilakukan oleh pemohon adalah sah. Nimbang bahwa di persidangan terungkap pula bahwa penetapan tersangka tersebut didasarkan berdasarkan alat bukti yang cukup, yaitu saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas sebanyak 18 orang, ahli sebanyak 3 orang, surat sebanyak 2 orang, barang bukti produk berupa produk dan nota pembelian sebanyak 43 dan juga video rekaman yang telah diperoleh sesuai dengan prosedur dan saling bersesuaian atau relevan, dan terhadap calon tersangka sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 27 Mei 2025 sebagai saksi untuk memberikan klarifikasi, bahkan juga memberikan bukti sebagai bentuk untuk menyanggah atau melakukan klarifikasi. Dan di dalam bukti-bukti yang saling relevan tersebut telah terungkap adanya relevansi keterangan korban dengan keterangan saksi yang lainnya terkait asal usul daripada produk sampai dengan produk itu beralih di toko online shop, sehingga hakim berpendapat penetapan tersangka tersebut telah memenuhi minimal batas alat bukti yang sah untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka berdasarkan pasal 184 KUHP. Nimbang mengenai apakah alat bukti tersebut
tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana? Apakah merupakan perbuatan perdata atau pidana? Apakah terjadi error personal? Apakah tersangka bukan pimpinan klinik atau hanya sebagai penerima fee? Atau sejauh mana peran dari tersangka? Apakah ada upaya pemohon untuk mengingatkan calon pembeli untuk membeli untuk berhati-hati dan membeli akun resmi? Apakah produk pemohon telah mempunyai izin resmi dengan notifikasi dari BPOM dengan alat bukti sebagaimana yang diajukan oleh pemohon dalam bukti P3, P4, P5, P6, P7, P8A, B, C, P9, P10, P11, P12, dan P13 dan bukti P14 menurut kami telah masuk dalam materi pokok perkara yang bukan merupakan materi pemeriksaan dalam perkara peradilan. Nimbang bahwa dari surat bukti terungkap terhadap pemohon telah dipanggil sebagai tersangka dengan surat tanggal 15 Desember 2025 yang diterima oleh Rehan pada tanggal 17 Desember 2025 dalam bukti P namanya penambahan. Selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap pemohon sebagai tersangka sebagaimana pemeriksaan berita acara sebagai tersangka pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2026 dalam bukti P69. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh proses penyelidikan, penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon telah dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHP. Oleh karena itu, permohonan pemohon tidak berdasar hukum dan harus ditolak. Menimbang oleh karena permohonan pemohon ditolak, maka biaya perkara dikeluarkan kepada negara yang diperkirakan sejumlah D. Mengingat pasal 7A, E, pasal 16, 18, dan 21, ayat 2 dan 4, pasal 109 dan 1, pasal 184, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 2014, nomor 130 2015, peraturan Mahkamah nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan peradilan dan peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini mengadili menolak permohonan peradilan pemohon. 2. Membebankan biaya perkara kepada negara yang besarnya nihil. Sabar dong. Karena salah satunya ya Allah ya, perjuangannya luar biasa guys. Dok mau melakukan satu hal yang Dok tunggu-tunggu dari kemarin ya. Tinggal Dok ya. Allah. Takbir! Takbir! Allahu Akbar! Ya Allah, berikanlah keadilan ya Allah bagi masyarakat yang selama ini sudah dizolimi ya Allah oleh manusia satu ini ya Allah. Doktif hanya perantara ya Allah. Doktif bukan siapa-siapa. Doktif hanya manusia lemah yang penuh dosa. Di sini Doktif menjadi perantara bagi banyak masyarakat, orang-orang yang sudah dizolimi ya Allah. Ya Allah, berikanlah keadilan bagi masyarakat Indonesia. Kembalikanlah hak mereka yang sudah diambil. Dia saat ini dia menikmati, dia memamerkan harta kekayaan yang dia dapat dari penipuan ya Allah. Amin. Ya Allah, tegakkan keadilan kepada PMJ, tegak luruslah PMJ, para penyidik tegak lurus. Tidak ada satupun manusia di negara Republik Indonesia ini yang kebal hukum ya Allah. Tunjukkan kekuasaan-Mu ya Allah. Hanya kepadamu kita berserah, hanya kepadamu kami memohon doa. Amin ya rabbal alamin. Ya. Makasih ya guys. Makasih. Udah mengucapkan terima kasih buat kalian semua. Ya, terima kasih banyak. Yuk, mau tanya apa? Bentar dong. Di sini maaf ya Teh, ini. Sini. Oke. Agak nyerang Dok. Sini dok. Kerebetan Dok. Udah gini, gua turun. Bang Dim. Aman Bang, dapat nggak Bang? Aman. Alhamdulillah. Dok, belum dok, sebentar dok. Oke. Luar biasa. Alhamdulillah wa syukurillah ya guys. Ternyata dibuktikan hari ini oleh Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tegak lurus
ya. Jadi dokter dari awal sebenarnya sudah cukup pede, ya. Tapi untuk menghadapi manusia ini kan luar biasa manipulatif, dokter bilang. Tapi ternyata hakim tidak sama sekali tergiur, ya, oleh dugaan uang yang akan diberikan oleh DRL, ya. Jadi alhamdulillah Hakim Tegak Lurus menjadi kepanjangan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan DRL tetap sebagai TSK dan prosesnya terus dilanjutkan hingga ke persidangan. Ya, itu harapannya dokter. Alhamdulillah kita akan pantau, ya dokter, memohon teman-teman netizen untuk memantau semua perjalanan ini hingga ke persidangan. Untuk perdamaian dokter tekankan lagi, meskipun sudah puluhan miliar akhirnya sudah menuju ke dokter bilang tertutup, ya, tidak ada kata damai buat kalian DRL. Dokter tegaskan sekali lagi, ya, tidak ada kata damai. 50 miliar sudah angkanya sekarang menuju ke dokter, ya, tidak akan dokter terima. Satu tujuan dokter di sini, dokter sudah janji, ya, jihad itu apa? Mengembalikan uang kalian, kembalikan uang masyarakat, ratusan miliar itu kembalikan, bukan untuk menyumpal mulutnya dokter, ya, hanya itu. Mungkin baik, terima kasih. Syukur alhamdulillah. Pertarungan dengan Rizat ini sebenarnya sudah lama, ya, dan saya sangat mengapresiasi kerja-kerja dari Doktif yang luar biasa. Saya sudah menyampaikan kepada teman-teman media, kalau di dunia lawyer ada orang yang keras, mungkin termasuk Rasman, tapi di dunia kedokteran untuk mencari, ya, kebenaran yang sesungguhnya agar rakyat tidak menjadi korban dari produk yang diduga abal-abal, itu menurut saya dokter detektif sangat luar biasa dan kita ucapkan terima kasih. Berikutnya saya appreciate kepada Hakim Tunggal yang dengan terang benderang mengurai semuanya, ya, mulai dari barang bukti dan juga kesaksian dengan terang, dan ternyata pada kesimpulannya menolak gugatan dari saudara Dr. Richard Lee. Karena itu poin pertama, saya dan Doktif mendesak agar penyidik Polda Metro Jaya mempercepat proses ini dan segera menahan yang bersangkutan. Jangan lupa, seseorang yang mengajukan pra-peradilan, dia bukan saja berhadapan dengan penyidik, tapi berhadapan dengan institusi kepolisian. Ya, ini garis. Yang kedua, tidak ada relevansi lagi jika ada bahasa-bahasa yang mengatakan ini bisa P19 mati. Karena ini sudah diuji di peradilan pada proses penetapan tersangka, maka ketika semua dokumen yang diperlukan diserahkan kepada kejaksaan, maka tidak beralasan menurut hukum bagi kejaksaan untuk mengembalikan berkas dimaksud. Karena itu segera lakukan pelimpahan oleh kepolisian Polda Metro Jaya dalam ini Krimsus untuk bisa segera diperiksa di P21 oleh kejaksaan guna dilakukan persidangan. Tetapi di luar penyitaan, saya berharap Doktif juga nanti dengan kesaksiannya bisa mengembangkan agar dikejar TPPU-nya, tindak pidana pencucian uang atau money laundering. Uang yang digunakan dari produk yang dijual dimaksud kemana saja harus kembalikan kepada rakyat. Tidak mudah seseorang tidak tergoyah dengan uang. Saya luar biasa menghargai Doktif. Ya, ada tawaran bahkan sampai 50 M kata beliau. Dan ini bukan sesuatu yang menurut saya bisa dicegah oleh diri seorang manusia. Karena itu Doktif telah melampaui ini. Saya berharap sekali lagi TPPU-nya kejar, kembalikan uang rakyat, kemudian agar disita akunnya dan mohon dikembangkan pemeriksaannya. Karena ada dugaan istrinya diduga terlibat juga, minimal untuk pasal turut serta. Kita mau lihat dari KUHP dan KUHP baru. Semua sudah berkolaborasi. Karena itu dalam kesempatan ini selamat buat Doktif dan mudah-mudahan ini pembelajaran bagi yang lain. Karena saya dapat info tadi 2 lagi. Ada laporan di Polres Jaktim, ada juga di Polda Metro. Inisial SS Jabar. Saya berharap ini kesempatan agar mengungkap semua jaringan dari orang-orang yang katanya menjual produk tetapi ada dugaan
memperkaya diri dengan menjual tanpa aturan hukum yang berlaku. Saya kira itu dari saya. Dok, Terima kasih. tadi menyinggung soal 50 miliar, mungkin boleh diceritain seperti apa mungkin? Ada, jadi pertamanya. intinya begini aja. Jadi ada nilainya dinaikkan karena dokter 5M menolak dan keluar-keluar di media. Jadi ada penawarannya naik ke angka kurang lebih di angka 50 miliar. Tapi dokter tegaskan, berapapun itu tidak akan bisa mengganti kerugian masyarakat. Tujuannya dokter di sini mengganti uang masyarakat. Jika kerugian masyarakat 200 miliar dan yang diberikan hanya 50 miliar, 150 miliar itu dokter cari dari mana? Ya, seperti itu. Masa dokter yang kerja untuk mengembalikan uang masyarakat gitu. Jadi kembalikan sesuai dengan apa yang sudah kamu ambil gitu. Ya, jadi apa yang kamu ambil kembalikan ke masyarakat. Jika kamu tidak mampu ya masuk sel, semudah itu. Hanya itu aja. Yang menawarkan kenapa, Dok? Ada dokter nggak bisa sebutin ya karena memang orangnya nggak mau disebut. Melalui chat atau telepon? Enggak, melalui telepon langsung orangnya. Berapa kali, Dok? Dan menghubungi juga langsung, bertemu juga langsung ada. Berapa kali nawarin? 3 kali. Pengacara atau dari anak Ada, nggak buahnya? bisa disebutin, yang penting emang itu A1 banget. Yang ke saya juga ada. Nah, ke beliau juga ada, sudah Dan ya. saya nggak mau sebut namanya, tetapi ada. Dok. Disitulah saya makin yakin sebegitunya mereka menghubungi saya untuk mendekati dokter. Artinya something wrong di produk ini, kira-kira begitu. Dok, tadi juga dokter sempat bilang akan ada nazar sujud. Nah itu memang sudah memang dari awal Itu kan salah pengen satu negara dokter, setiap dokter merasakan. Jadi gini, sama seperti kasus dulu di Sahrul Isadiega juga ya, yang di Malang dokter juga melakukan sujud syukur. Kenapa? Karena tekanannya luar biasa. Jadi buzzer-buzzernya dia itu luar biasa menekan dokter, mentalnya keluarganya dokter semua diserang. Dan saat ini pun saudara DR pun melakukan hal yang sama. Jadi dia bersama babunya si Hans itu ya, jadi melakukan hal yang sama, menyerang dokter, harga dirinya, keluarganya dokter semuanya diserang. Dan itu pun cukup membuat dokter merasa sangat-sangat kecewa ya, cukup sedih. Tapi dokter cuma bisa curhatnya cuma hanya, ya Allah, jika salah satu dokter akan sujud syukur bahwa kekuatan sebesar, kekuatan paling besar itu hanya milik Allah, itu bukan siapa-siapa. Dan akhirnya ya tadi dokter lakukan, ya itu juga mungkin bisa menjadi materi buat para buzzer-buzzer, nanti dipotong, dikliper-kliper, potong-potong, setidaknya jadi uang buat kalian ya. puas Oke? dok. Alhamdulillah, puji syukur banget. Nggak cuma dokter ya, ini adalah kerja dari PMJ yang mungkin alhamdulillah juga PMJ bisa membuktikan bahwa tegak lurus merah putih. Ya, jadi mungkin dengan lamanya proses ini, dokter nggak menyesal ya, Bang Rasman ya, karena memang mereka sangat hati-hati. Seperti itu ya, mereka sangat hati-hati, PMJ sangat hati-hati. Tapi untuk kelanjutannya, dokter mohon agar segera ditahan. Ya, jadi jangan cuma dicekal atau dilakukan wajib lapor 2 kali seminggu, karena saat ini 2 kali 1 minggu, jadi sudah seperti tahanan kota. Ya, tapi dokter mohon ditahan. Dan kalaupun misalnya ada pengakuan sakit, ya jangan mudah dipercaya, karena orang ini sangat manipulatif. Dok, berarti otomatis pemeriksaan lanjutan akan kembali dilakukan. Pastinya, dan dengan tegas penyidik akan jauh lebih garang menghadapi seorang DRL ini. Akan ngawal lagi dok. Pastinya akan dokter tunggu mau sampai subuhnya lagi dokter tunggu. Nah ini sampai kan akhirnya dia bisa ditahan dan melepas wignya, karena wig tidak boleh digunakan pada saat penahanan. Oke, Ya, Dok. jadi kita lihat, ya, Dok. kita lihat. Kalau dokter mengingatkan ya untuk para penyidik pada saat ditahan wajib untuk dilepaskan wignya, karena itu adalah salah satu bukti bahwa apa yang dokter katakan dia menjual serum penumbuh rambut itu adalah kebohongan, karena dia sendiri tidak bisa menumbuhkan rambutnya sendiri. Oke. Dan waktu ditahan dulu di Polda Metro juga nggak pakai wig. Berarti dia pakai, berarti di kehidupan sehari-hari dia pakai Saya wig ya, Bang, ya? kaget aja. Oke, Oh, ternyata ada nggak lagi? sama ya sama yang tampilan di awal gitu. Ada lagi Oke, teman-teman? cukup ya. Terakhir dok, apa yang mau disampaikan ke DRL? DRL siap-siap kamu pasang kabel ya, kamu alasannya hanya satu yang bisa menunda kamu masuk ICU dan kamu pasang kabel, hanya itu aja. Oh, ada satu sebelum terlupa ya. Ada kami lihat strategi, ini dugaan ya. Ketika diperiksa, maka nanti tiba-tiba nanti sakit. Betul. Kami berharap kalau ada yang sakit itu tolong bawa second opinion ke Rumah Sakit Kramat Jati. Bila perlu kita siapin dokternya untuk memastikan dia sakit, ini dokter juga. Bisa cek, ini benar sakit apa tidak. Dan yang terakhir, saudara-saudara Pak Kapolda Metro, ini adalah perlawanan konstitusional dan institusi oleh Richard Lee terhadap lembaga Anda. Jadi ambil upaya hukum, tahan yang bersangkutan, apalagi pasalnya di atas 5 tahun. Cukup. Oke. Terima kasih. Terima kasih.